Saya Prastio Nugroho selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa Tirtasari, Desa Tempursari, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Magelang. Terlebih dahulu saya sampaikan kaitannya dengan visi BUMDes Tirtasari adalah menjadikan Desa Tempursari lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Kemudian tujuan adanya BUMDes adalah meningkatkan atau mendapatkan pendapatan asli desa, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, pemerataan pembangunan, dan juga memberikan kesempatan lebih untuk wirausahawan di Desa Tempursari maupun menciptakan lapangan kerja di Desa Tempursari. Sejarah berdiri dari BUMDes Tirtasari pada tanggal 10 November 2017 telah berdiri. BUMDes Tirtasari didasari atau spirit awalnya itu karena di Desa Tempursari dulunya adalah desa yang cukup terpinggirkan baik dari sisi geografis maupun sisi sosial. Karena itu kami berkeinginan untuk meningkatkannya dengan mengakomodir usulan-usulan dari warga yang terjadi pada akhir 2017 itu. Kami mendirikan 2 unit usaha. Yang pertama di bidang lembaga keuangan mikro, yaitu unit simpan pinjam. Kemudian yang kedua unit usaha air bersih, dan menyusul di tahun 2018 unit usaha yang ketiga adalah unit usaha taman wisata yang dikenal dengan Taman Wisata Lembah Bangkong. Saya singgung sedikit tentang perjalanan itu. Dulu awalnya badan unit usaha simpan pinjam itu dengan anggota hanya 10 orang. Kemudian pada saat ini setelah sekitar 2 tahun berjalan sudah mempunyai anggota sekitar 135 orang. Kemudian unit usaha air bersih, seperti kondisi yang dulu Desa Tempursari itu pada musim-musim tertentu, terutama musim kemarau, mengalami agak kesulitan air bersih. Terutama kalaupun musim hujan, kalau mati juga bisa beberapa hari karena kita belum mempunyai sistem yang bagus dalam pengelolaannya. Hanya dengan dulu Desa Tempursari mendapatkan bantuan sumur bor dalam dari Badan Geologi Kementerian SDM, itu menjadi titik awal kami untuk mengelola air bersih, dikelola dengan sistem meter air. Pada pertemuan yang mendatangkan seluruh perwakilan rumah tangga di Desa Tempursari, seluruh warga akhirnya memanfaatkan sistem pengelolaan air bersih dari BUMDes dengan tarif yang merakyat. Kita musyawarahkan bersama, diputuskan dengan tarif yang tidak membebani masyarakat, karena memang spirit kita untuk memberikan hak dasar dari manusia atau masyarakat, yaitu air bersih. Itu kita sediakan secara murah, tapi juga masih bisa mendapatkan keuntungan dengan modali dari pemerintah desa. Akhirnya kami bisa mendistribusikan dari titik sumur bor ke seluruh desa, area desa, akhirnya tercover semua air bersih itu. Dengan kondisi sekarang, perlu saya sampaikan, sudah ya untuk setiap bulan kami bisa mendapatkan pemasukan antara 1.500.000, ya kurang lebih 1.500.000 per bulan. Untuk pengeluaran ya mungkin hanya sekitar untuk beli bahan bakar, karena kita masih menggunakan genset. Kemudian unit usaha yang ketiga, seperti yang bisa disaksikan di lokasi ini, taman wisata yang kita beri nama Lembah Bangkong, karena kita mempunyai potensi pemandangan dan potensi tanah. Tanah ini aset milik desa, yaitu tanah bengkok maupun tanah kas desa yang
menyatu, artinya untuk milik beberapa orang itu menyatu, jadi bisa kita kelola dengan menjual salah satu view hamparan yang dari dulu memang bernama kawasan Sebangkong. Makanya itu menjadi inspirasi untuk memberi nama Taman Wisata Lembah Sebangkong, yang salah satu unggulannya adalah adanya kolam renang anak-anak. Itu kita mulai baru sekitar sebelum puasa atau padusan itu kita buka secara besar-besaran, meskipun juga masih belum selesai sebenarnya, masih belum ada fasilitas yang memadai. Tapi kita ke depan dengan dukungan penuh dari pemerintah desa, dari APBDes dari tahun 2018 dan 2019, kita sudah alhamdulillah sudah bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Untuk ke depan kita masih akan memberikan pengembangan karena kita ingin menjaring segmen-segmen yang lain. Untuk saat ini memang kebanyakan pengunjung adalah anak-anak, karena memang kolam renang untuk anak-anak. Tapi ke depan kita akan menjaring segmen yang lain, misalnya untuk taman spot selfie itu untuk remaja mungkin bisa tertarik untuk datang. Kemudian kita ingin membuat kebun buah, sentra kebun buah, jadi berbagai macam komoditas buah kita tanam di areal yang masih cukup luas. Tahun 2019 ini akan kita mulai itu untuk menjaring segmen-segmen yang lain. Kemudian kita juga akan membuat bumi perkemahan, karena Desa Temursari dulu sudah dikenal sebagai tempat untuk berkemah dari sekolah-sekolah di kawasan perkotaan. Melihat Desa Temursari, desa yang cukup tersembunyi tapi tidak begitu jauh dari kota, jadi untuk kemah siswa-siswa itu ideal. Nah, selama ini kemah hanya berlangsung di lapangan, akan kita buatkan bumi perkemahan yang untuk perkemahan. Juga akan kita buatkan tempat pertemuan, baik itu melayani untuk wedding, untuk rapat, untuk reuni, untuk acara apapun akan kita sediakan di pengembangan ke depan. Jadi nantinya pengunjung ke taman wisata di Desa Temursari akan all in, semua segmen bisa masuk ke sini. Tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan seluruh warga desa. Terbukti selama ini pengerjaan tidak murni ya, semua dari anggaran banyak yang kita swadayakan, karena memang ini semua milik masyarakat. Ya, dari target tahun 2018 di bulan-bulan awal ini kami ingin menargetkan pemasukan dari taman sebesar 30-an juta rupiah per bulan. Meskipun ini baru berjalan sebulan, jadi masih belum sampai targetnya, baru sekitar 20-an juta. Jadi karena memang ini baru istilahnya kita coba untuk membuka, meskipun kita belum launching, belum peresmian secara resmi, jadi belum ada banner maupun penunjuk jalan yang menuju ke sini. Dan sekarang baru bermodalkan dari media sosial. Media sosial semakin menyebar, banyak yang penasaran, dan kita sudah geotag di Google Map kaitannya dengan Lembah Sebangkong, sudah banyak pengunjung yang datang. Yang menjadi kesulitan awal kami membuat taman ini adalah yang pertama, kita diberi tantangan letak Desa Temursari itu agak tersembunyi, tidak memiliki akses jalan besar. Kemudian kita ingin membuat wahana yang tidak lepas dari air, tapi kita juga tidak mempunyai sumber air sendiri. Kemudian anggaran dan SDM yang terbatas dan bertahap itu menjadi kendala. Tapi alhamdulillah itu bisa kita atasi. Kita duduk bersama antara pemerintah desa dengan pengurus BUMDes dan juga segenap masyarakat, dari mana kita akan mengambil air. Yang pertama tentang air, kita manajemen air. Yang pertama kebutuhan air untuk rumah tangga harus mencukupi, tidak boleh mengganggu
kepentingan masyarakat. Yang kedua, kita harus mencukupi suplai ke kolam renang. Itu juga tidak boleh kita sepelekan. Yang tidak kalah penting adalah untuk penyiraman tanaman. Itu musim kemarau seperti ini setiap hari harus ada penyiraman. Kita harus manajemen sebagus mungkin air yang terbatas. Kemudian kendala yang kedua adalah letak desa yang tadi kurang strategis. Itu bisa kita kerjasama dengan pemerintah desa untuk memperbaiki akses. Yang pertama, akses memang waktu itu kurang begitu bagus. Kita minta pemerintah desa menganggarkan untuk memperbaiki akses menuju ke tempat wisata. Kemudian kendala yang ketiga adalah keterbatasan SDM kaitannya dengan kuantitas. Desa Tempur Sari itu desa kecil, makanya SDM juga terbatas. Kemudian juga anggaran yang belum maksimal, terbatas dan bertahap. Itu ya kita bersama-sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dari keterbatasan itu. Kita manajemen dengan berada di sisi ini, saya jadi teringat pemandangan di belakang saya, itulah yang menjadi inspirasi untuk membuat Taman Wisata Lembas Bangkong. Kita maksimalkan view yang ada, dari itulah yang kita jual ya, untuk teman-teman yang akan membuat inovasi-inovasi di desa masing-masing. Memang komitmen dan konsistensi yang kuat harus kita pegang, karena memang kendala baik dari internal maupun eksternal itu pasti akan datang. Makanya demi masyarakat kita harus fight untuk memajukan masyarakat demi kesejahteraan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.